Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam hidup ini, terutama di saat-saat sekarang ini, ada begitu banyak hal yang dapat menyebabkan kita untuk menyerah atau give up di dalam menjalani kehidupan. Dan anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya pun tidak luput dari tantangan atau masalah-masalah kehidupan. Bahkan tantangannya akan lebih berat. Mengapa? Karena kita tidak boleh kompromi dengan prinsip yang dunia pakai, yaitu memaklumkan segala cara untuk bertahan atau survive di dalam menjalani hidup. Nah, bagaimana kita, orang-orang percaya, supaya dapat bertahan menjalani kehidupan ini dengan cara yang benar? Mari kita bersama-sama belajar di dalam firman Tuhan dari kisah seorang Yosua. Yosua adalah orang yang dipakai Tuhan untuk meneruskan misi Tuhan bagi bangsa Israel untuk menduduki tanah perjanjian. Begitu besar tanggung jawab yang dipikul Yosua saat itu. Dia adalah abdi atau pelayan Musa. Jadi ada kemungkinan dia dipandang sebelah mata oleh orang-orang Israel. Dan dia harus memimpin satu bangsa yang besar, bangsa milik Tuhan, untuk berperang supaya dapat merebut tanah Kanaan. Tercatat di dalam firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 23, begini bunyinya, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Sungguh sebuah tanggung jawab yang besar bagi Yosua, dan sangat berat tentunya bagi Yosua, karena firman Tuhan mencatat tidak kurang dari 7 kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Begitu berulang-ulang Tuhan mengatakan kepada Yosua. Artinya, begitu pentingnya bagi Yosua untuk dapat menguatkan dan meneguhkan hatinya menghadapi segala tantangan yang ada di hadapannya. Demikian juga dengan kita. Janji-janji Tuhan bagi kita anak-anaknya adalah pasti, dan semua adalah yang terbaik bagi kita. Dan Dia berkata, Dia selalu menyertai kita. Tuhan kita tidak akan pernah lalai. Dia adalah Allah yang setia. Tetapi untuk menggenapi semua janjinya di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, ada bagian yang harus kita kerjakan. Saya katakan sekali lagi, harus kita kerjakan, yaitu kuatkan dan teguhkan hati kita. Artinya jangan pernah menyerah pada apapun juga yang menghalangi kita untuk melihat janji atau rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Jangan kita hanya fokus kepada janjinya, tetapi fokuskanlah pandangan kita kepada pribadinya sebagai sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita. Apa pembelajaran dari renungan firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari hari ini adalah kuatkan dan teguhkan hati kita di dalam menghadapi semua tantangan kehidupan. Seberat apapun, jangan pernah menyerah dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah bertindak hati-hati. Jadi setelah kita menguatkan hati dan pikiran kita, kita harus bertindak, jangan berdiam diri. Kita harus bertindak dengan hati-hati. Dan berhati-hati artinya jangan gegabah, tetapi terus memohon pimpinan Roh Kudus. Dan firman Tuhan mengatakan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi fokuslah kita hanya kepada Tuhan. Mari kita semua, mari kita renungkan, ada masalah atau tantangan apapun
yang ada di hadapan kita yang harus kita hadapi saat ini atau di saat yang masa akan datang. Sadari bahwa rencananya yang sempurna itu bagi kita ada, dan Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Bagian kita adalah never give up, jangan menyerah, karena Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang setia. Mari kita terus melangkah bersama dengan Tuhan dari glory to glory with Jesus. Be strong in the Lord. Tuhan Yesus memberkati.